Ya, owner itu memutuskan buat barter motornya tuh dari Aero ke Vario Let All, teman-teman. Ya mungkin karena ownernya tuh ngidam Vario Let All. Ya gua akuin sih buat Vario Let All itu emang ganteng. Sebelum dimodif aja masih bawaan pabrik aja itu udah ganteng, apalagi udah dimodif makin ganteng gak tuh motor. Ya mungkin karena ownernya juga di FVP-nya tuh berseliweran sinematik motor Vario Let All, makanya tuh ownernya jadi ngidam dan memutuskan buat barter motornya tuh dari Aero ke Vario Let All. Cuman pas udah dapet barterannya, nah ini Vario dia ya teman-teman, pas udah dapet itu tuh nggak sesuai apa yang dia mau. Ya karena gini teman-teman, rungkat. Nah ini barang-barangnya tuh yang ada di depan ini rungkat. Ya karena kayak ngerasa nggak adil, dia dapat Aerox yang sehat tinggal make doang, tinggal ngeng, sedangkan dia dapat Vario yang busuk yang harus mengeluarkan biaya lebih buat perbaikan gitu. Nah jadi awalnya itu ownernya itu datang ke bengkel gua ngeluhin motornya tuh ngasep. Nah motor ngasep, motor ngebul itu udah pasti olinya tuh nyusut. Nah pas gua dengerin bagian suara mesinnya itu tuh emang agak kasar cuy buat bagian mesinnya. Nah seperti biasa konsumen yang datang ke bengkel gua itu pasti gua tanyain seputar problem yang ada di sepeda motornya. Nah gua juga nanyain ke si ownernya, bang ini lu beli motor baru apa second? Lu kok nanyain kayak gitu buat apa bang? Nah gua nanyain kayak gitu tuh buat ngedetect nanti pak buat proses pengerjaannya teman-teman. Kalau misalkan ownernya beli baru, berarti kan dia tahu nih sejarah nih motor dari baru sampai pemakaian sekarang, kan dia ngerasa tuh apakah dia ngerawat motor atau cuma mau makainya doang, kan pasti dia ngerasa teman-teman, ya kan? Nah yang susah tuh gini teman-teman, ya kan, beli motornya tuh second. Ya mungkin pas kita beli motor second itu kita rawat-rawat motornya, dimandiin, oli juga rutin, servis juga rutin. Tapi kan kita nggak tahu pemakaian sebelumnya tuh kayak apa. Apakah motor pernah turun mesin, apakah motor pernah kehabisan oli, atau motor ini tuh terkena oli palsu atau tidak, kan kita nggak tahu. Nah makanya gue selalu menanyakan seperti itu supaya lebih enak lah buat mendeteknya gitu teman-teman. Nah kata si ownernya dia tuh ini bukan beli motor baru ataupun second ya, tapi barter. Ya cuman gini teman-teman, ya kan. Nah itu pas proses barterannya, ya kan, ini si pemilik motor Vario-nya tuh ngaku bahwa motornya tuh spek 59. Nah dicobalah sama si ownernya teman-teman, owner si Aerox-nya itu pas belum deal-dealan ya. Nah pas dicoba tuh kok tenaganya kayak bukan 59, kayak kurang. Nah ditanyain lagi ke si bronya. Nah kata si bronya dia ngakunya 54. Nah pas ditegesin gitu baru ngaku ya teman-teman. Nah dari situ aja kan dia udah mulai berbohong. Cuman karena si abangnya udah kepincut sama looknya, jadi udahlah, toh gue juga seneng nih sama motor, jadi nggak terlalu memikirkan ke hal-hal seperti itu teman-teman, ya kan. Nah singkat cerita deal-dealannya tuh berjalan lancar ya teman-teman. Nah pas motornya dibawa pulang itu dicek bagian olinya, itu olinya tuh nggak ada teman-teman, ya kan. Nah pas dimasukin oli itu tuh motornya tuh jadi ngasep. Nah disitulah trik licik dari lawan barternya teman-teman. Dia sengaja nguras olinya tuh supaya motornya tuh nggak ngebul. Ya mungkin kalau misalkan motornya dia jual barter kayak jujur-jujuran ya teman-teman, mungkin takut gagal apa gimana, makanya tuh dia licik ngakalinnya seperti itu gitu kan. Makanya teman-teman kalau misalkan mau nyari motor di online gitu kayak di FB apa gimana, itu harus hati-hati. Kalau misalkan nggak paham motor, ajaklah yang paham motor supaya enggak zong seperti ini gitu. Nah kata ownernya juga ini sebelum datang ke bengkel gua itu tuh pernah diperbaiki di bengkel lain teman-teman, ya kan. Nah itu ganti satu set blok NPP karena kan motornya ngebul, jadilah mau diganti satu set aja nih sama blok-bloknya. Nah udah diganti satu set blok, itu motor tuh masih ngebul, ya kan. Nah terus di sini ada barang-barangnya semua, di sini gua bakal jelasin. Nah di sini juga ini buat bagian tensionernya. Nah ini digantinya tuh di bengkel sebelum gue ya teman-teman, jadi bukan karena pemilik motor pertamanya gitu. Nah itu tuh mekaniknya nyaranin buat ganti tensioner karena tensionernya tuh yang tadinya tuh udah setelan. Nah ternyata pas dibeliin tensioner masih nggak bisa nekan teman-teman karena rantainya tuh udah mulur. Nah jadilah diakalin seperti ini, ditambah baut supaya apa, supaya neken si rantainya seperti itu. Nah di sini juga lu bisa bayangin nggak kondisi mesinnya tuh sebelumnya seperti ini teman-teman, ya kan, tuh kayak ada lumpur-lumpur oli palsunya. Nah ini setang sehernya juga diganti teman-teman. Kenapa? Karena big end-nya tuh udah kemakan.
Nah ini kenapa penyebabnya, karena dari kantong olinya itu banyak banget lumpur, jadi buat oli yang masuk ke dalam big headnya itu sedikit, alhasil stang sehernya tuh jadi cepet aus teman-teman. Nah buat pelatuknya juga ini udah oblak, kalau ke kiri ke kanan itu wajar ya teman-teman, cuman kalau misalkan dimaju ke belakangin ini kerasa banget gapnya. Nah ini buat bagian rantai ketengnya yang udah mulur. Nah terus buat bagian klepnya juga ini sudah menggunakan NPP teman-teman ya kan. Nah ini udah di porting juga ya kan tuh. Nah ini buat bagian bos klepnya ini bermasalah teman-teman, karena pas gua tarik gini dia tuh yang pertama ya teman-teman oblak, terus sama kalau ditarik gini tuh dia nggak vakum. Nah di sini gue mau mempraktekkan, cuman tangan gue megang HP jadi belibet gini sih gue ngomong. Gitu, cuman kalau buat bagian ins itu aman. Nah tantangan buat ganti bos klep di portingan yang udah dilancipin gini tuh menurut gue agak lumayan berat. Karena apa? Karena harus hati-hati teman-teman. Miring sedikit aja nanti yang kehantem tuh bagian headnya jadi sompal gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah ini juga bagian water pump juga ini udah mengalami kebocoran sealnya tuh. Di lubang pembuangannya juga sama tuh udah mengeluarkan oli gitu teman-teman. Jadi seperti itu updatean dari barteran yang rungkat. Sekarang motornya udah beres teman-teman. Nah ini juga motornya udah hidup dan ini dia penampakan varionya. Ya head on juga sih teman-teman kalau buat varionya. Pantesan ownernya itu keracunan gitu kan ya. Nah sekarang kita cek sound ya teman-teman, kita dengerin buat bagian suara engine-nya. Nah ini posisi on. Kilometernya juga udah pernah tamat 1 kali. Nah sekarang kita nyalakan mesinnya. Ringan. Nah ini buat kondisi engine itu senyap suaranya teman-teman, nggak ada suara aneh-aneh lah. Udah gua sempet tes juga jarak 15 kilo itu posisi panas suara mesin itu tetap stabil. Posisi dingin gampang hidupnya, pokoknya udah josngeng lah. Yang penting dari ownernya tinggal perawatannya. See you.